Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para penonton, para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengisi sarapan rohani pagi kita pada hari ini, hari Kamis, tanggal 10 September 2020. Saya masih ingin menyampaikan rangkuman ceramah terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang rangkuman ke-16. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa pesan penting Rasulullah dalam ceramahnya itu dapat saya sampaikan kepada para pencinta ilmu sebagai berikut. Pesan yang pertama dalam rangkuman ini adalah: bantulah seseorang yang sedang mengalami kesulitan di dunia ini, agar Allah menyelesaikan semua kesulitanmu di dunia dan di akhirat. Kita menyelesaikan kesulitan seseorang di dunia, kita mendapatkan penyelesaian masalah kita oleh Allah di dunia dan di akhirat. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangkaian ceramahnya. Beliau berkata, barang siapa yang membantu menyelesaikan suatu kesulitan dari kesulitan-kesulitan keduniaan yang dialami oleh saudaranya, maka Allah akan melepaskan dari berbagai kesulitan dunia dan akhirat. Allah akan melepaskan berbagai kesulitan di dunia dan di akhirat yang dialaminya. Kemudian di akhirat nanti Allah akan memandangnya dengan pandangan kasih sayangnya, dan dengan rahmatnya dia akan masuk ke dalam surga. Ini berarti ada 3 bahagian yang didapat oleh orang itu. Kesulitan yang dialami di dunia dan di akhirat akan diselesaikan oleh Allah. Kemudian yang kedua, di akhirat nanti akan dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang kepadanya. Kemudian yang ketiga, dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan pertama. Pesan yang kedua adalah: damaikanlah antara suami dan istri jika terjadi konflik di antara mereka. Pahala dari pekerjaan itu sama dengan pahala 1000 orang yang mati syahid. Dan setiap langkahmu untuk menuju ke sana menjadi suatu ibadah sunnah. Luar biasa, luar biasa. Ini mendamaikan suami istri yang konflik, sehingga mereka bisa menyatu kembali. Maka pahalanya sama dengan 1000 syahid. Kalau dia jalan menuju ke tempat mereka, maka setiap langkahnya itu dipandang dan dicatat oleh Allah sebagai
ibadah sunat. Hal ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berjalan menuju suatu tempat untuk mendamaikan antara suami dan istri atau istri dan suaminya, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan pahala 1000 orang yang mati syahid. Dan setiap langkah yang dilangkahkannya dan setiap kata yang diucapkannya untuk itu menjadi suatu ibadah sunat. Jadi satu langkahnya menjadi ibadah sunat, dan satu kata yang diucapkannya dalam rangka mendamaikan itu menjadi ibadah sunnah. Kemudian yang nilainya sama dengan dia berpuasa sehari, itu luar biasa. Dan melakukan sholat pada malam hari. Banyak sekali pahala didapat. Hanya karena seseorang berbuat baik kepada pasangan suami istri, mendamaikan mereka yang konflik. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan yang ketiga yang perlu saya sampaikan sebagai rangkuman ceramah Rasulullah itu adalah membantu seseorang dalam kesulitan dengan meminjamkan uang yang dibutuhkannya, maka setiap rupiah yang dipinjamkannya pahalanya sama dengan besarnya bukit Uhud, sama dengan besarnya gunung Sabirah, dan sama dengan besarnya gunung Turisina. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangkaian ceramahnya. Barang siapa yang meminjamkan uang kepada saudaranya sesama muslim, maka setiap dirham atau rupiah yang dipinjamkannya nilainya sama dengan kebaikan-kebaikan yang besarnya sama dengan besarnya gunung Uhud. Jabal Uhud di Madinah sama dengan besarnya gunung Hira yang berada di Mekah, sama dengan gunung Sabirah dan gunung Turisina yang ada di Palestina. Jika dia mendampinginya dalam permintaannya setelah dikabulkannya, maka itu akan menjadi sedekah jariah baginya setiap hari, dan dia akan melewati titian bagai kilatan yang bersinar baginya tanpa hisab dan siksa. Luar biasa, hanya karena meminjamkan uang kepada seseorang yang dalam kesulitan dalam kehidupannya, maka begitu besar pahala yang didapat oleh orang yang meminjamkan uang itu. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang keempat. Mengulur-ngulur, memperlambat urusan muridnya atau mahasiswanya, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat laknat dari para malaikat, dan mendapatkan laknat dari seluruh manusia, dan di akhirat nanti dia tidak akan dapat pertolongan. Jadi ini para dosen, ini para tutor atau yang semacamnya yang ada hubungannya dengan orang lain. Siapa yang mengulur-ngulur, yang memperlambat urusan muridnya atau urusan orang lain yang diperlambat olehnya, maka apa? Dilaknat oleh Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya, dan di akhirat nanti tidak ada penolong yang dapat menolong dia dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Hal ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ceramahnya. Barang siapa yang mengulur-ngulur, yang memperlambat urusan muridnya
urusan mahasiswanya, sedang dia sanggup untuk menunaikan tugas bimbingannya itu, maka dia akan mendapatkan isyar. Akan mendapatkan isyar. Apa itu isyar? Lalu Auf bin Malik al-Ashja'i berdiri lalu bertanya, apa yang dimaksud dengan dosa isyar itu ya Rasulullah? Rasulullah lalu menjawab, dosa isyar itu adalah bahwa dia setiap hari mendapatkan laknat dari Allah, mendapatkan laknat dari para malaikat, dan mendapatkan laknat dari seluruh manusia. Barang siapa yang dilaknat oleh Allah, maka dia tidak akan mendapatkan satu penolong pun yang dapat menolong dia di akhirat nanti. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah giliran dan balasan dari orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang saya lihat perbuatan sederhana, tetapi apabila perbuatan buruk itu yang sederhana, hukumannya sangat berat. Apabila perbuatan sederhana berkaitan dengan kebaikan, juga pahalanya sangat besar. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai di sini pertemuan kita untuk pagi hari ini. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian dalam rangka kita beramal soleh dan dalam rangka kita menjauhi apa yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai perbuatan yang mendapat hukuman dan siksaan di akhirat nanti. Oleh karena itu, marilah kita mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dengan amal soleh. Marilah kita menghindari keburukan yang digambarkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya itu akan mendapatkan hukuman yang luar biasa. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.